sehingga sekarang ada penemuan, ada alternatif ilmu baru, pengetahuan baru selalu selalu diverifikasi melalui ilmu-ilmu barat dan lab-lab barat itu kan gitu kan. Lab barat itu kan gitu kan. Jadi itu kelemahannya Mas ya. Iya. Lalu yang ketiga, mereka itu setiap hari memakai smart caping Mas. Caping dari pring apus. Sehingga ketika mereka itu ada kemana saja, itu mereka nggak pakai pakai masker, tetapi memakai caping ini. Kenapa? Caping ini mengeluarkan panas itu, yang dari pring apus itu yang namanya virus itu nggak mau mendekat, nggak tahan untuk mendekat itu. Jadi kita lihat ya orang-orang hutan, orang Vietnam, sekarang tuh tiap hari kemana-mana tuh pakai caping itu Mas. Nah, kenapa kita enggak? Iya, makanya Mas itu kan. Jadi saya sedih karena kita ini bangsa Jawa, bangsa Indonesia sudah meninggalkan kedirian kita sendiri sejak merdeka, toh Mas. Nah, jadi sekarang kita tidak percaya kepada diri kita hanya percaya kepada orang Barat dengan segala wacana dan ilmunya kan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang lahir dari diri kita sendiri harus dicek ke lab barat itu kan begitu kan. Nah, semua dokter berpikir situ, saya tidak mengatakan itu salah, itu juga kehati-hatian. Tetapi saya kira mereka, para dokter dan para ilmuwan perlu memperluas wacana, memperluas perspektif, memperluas lingkup pengetahuan, kosmologi pengetahuan sampai ke tingkat itu, sehingga kita tidak semena-mena menolak sesuatu yang kita tidak paham. Kan gitu Mas orang modern. Mentang-mentang kita tidak paham terus kita tidak percaya sama dia dan kita anggap tidak ada kan begitu kan. Padahal yang Mas Manu kemukakan adalah alternatif yang merupakan kontinuasi dari pengetahuan kita sendiri. Pengetahuan kita sendiri gitu ya. Mungkin tidak cocok sama yang datang dari Eropa, Amerika, Cina, tapi itu pengetahuan kita sendiri dan orang Vietnam sendiri sudah mengalami verifikasi kultural historis selama berabad-abad juga Mas. Sehingga mereka tidak terpapar COVID dan seterusnya. Jadi sekarang silakan jualan Anda silakan jualan caping yang terbuat dari kulit bambu apus, pring apus gitu ya Mas. Ini kalau mau ngomong pasar gitu ya. Tapi pokoknya ini luar biasa Mas Manu memberikan wacana seperti itu Mas. Nah, sementara kita kan tidak punya sikap yang tepat terhadap diri kita sendiri Mas ya. Jadi 100% kita taat kepada WHO, kita tidak percaya kepada pengetahuan-pengetahuan orang-orang kita sendiri, dan tidak hanya nggak percaya, meremehkan, bahkan sinis kepada apa saja yang justru berasal dari diri kita sendiri kan gitu Mas. Gitu ya Mas. Nah, bahan lain di luar pring apus ada nggak Mas? Misalnya rempah-rempah, kunir, kayak jahe, kayak apa segala macam yang kira-kira virus tidak cenderung mendekat gitu. Kalau itu sih banyak Mas ya, yang seperti itu. Kita tuh misalnya dengan kunir saja lah. Kunir ya? Kunir itu nggak mau kok mendekat itu. Kemudian kalau yang misalnya sekarang kan juga baru takuti ya, HIV itu. Nah itu ternyata tuh kalau dibilang gampang ya gampang, kita tuh menjadi sulit karena kita tuh nggak percaya itu. HIV itu bisa sembuh itu dengan apa? Daun meniran itu loh. Meniran. Iya. Yang dianggap suket itu loh. Ya tapi harus dilegitimasi oleh lab lagi Mas ya. Kan gitu masalahnya. Mas saya ini sudah beberapa bulan sejak COVID itu kan minta kepada orang-orang di rumah saya untuk cari kunir, kencur, terus tak suruh gerus menjadi serbuk, terus tak suruh kasih air yang saya doain, kemudian itu saya sikat gigi pakai itu Mas. Saya jadikan odol meskipun bagian depan tidak jadi cuma saya taruh di bawah-bawah gigi di dalam bagian depan supaya kalau di sini kan jadi untung gigi saya jadi kuning kan gitu. Tapi saya pakai itu Mas. Jadi saya merasa sangat sehat dengan kunir dan kencur tadi itu saya oleskan tiap hari Mas. Jadi saya sikat gigi selalu pakai itu. Tetapi bagian depan saya lindungi karena akan bikin dia kuning. Karena saya sangat percaya kepada rempah-rempah. Makanya saya percaya gitu. Makanya. Jadi banyak pohon-pohon yang kita anggap sebagai rumput. Motornya itu obat semua Mas. Gitu.
misalnya ya daun opo-opo. Ya kita tahu bahwa daun opo-opo itu adalah makanan ular kobra. Oh iya iya. Itu. Wah, tapi itu ternyata mempunyai Oh khasiat yang luar biasa. Nek di tempat saya namanya panganane ulo Mas ya. Iya, itu makanan kobra. Panganane Itu. ulo ya. Ya. Nah itu ternyata apa? Ini yang namanya COVID pun nggak berani sama itu. Kita minum itu nggak apa-apa. Kita tuh nggak apa-apa, udah kebal. Kan ulo tuh nggak kena COVID itu. Karena dia makan panganane ulo itu terus Mas Iya, ya. kita tuh. Nah, jadi ini kan masalahnya bukan tidak ada solusi, bukan tidak ada tanaman yang bisa menyembuhkan atau melindungi kita, bukan tidak ada bahan-bahan dari alam ya. Masalahnya adalah pada kita sendiri ya Mas ya. Betul. Kita sendiri itu menyempitkan diri kita, dan kalau tadi disebut antroposentris, kita menuhankan diri, ternyata kita juga tidak menuhankan diri Mas. Iya, Tuhan kita orang barat. Makanya. Kan gitu kan. Tuhannya orang Indonesia itu orang barat, dan sekarang plus Cina, jadi ada dua Tuhan, barat sama. Mengatakan, marilah kita belajar kembali itu bahasa, misalnya bahasa Jawa kuno. Bukan apa-apa, karena di situ tuh ada keterangan-keterangan semacam itu loh Mas. Tentang berbagai macam virus itu diapakan itu tuh ada gitu loh. Dan itu ada namanya sendiri-sendiri itu loh. Misalnya itu kalau yang namanya virus pada umumnya itu mesti bernama canda. Canda. Virus canda. Ya nanti ada canda apa, ada canda birawa, ada canda apa gitu loh. Ya Mas, kalau di wayang ada Condo Bairowo itu Mas. Condo birawa. COVID ini itu masuk dalam canda birawa. Gitu loh. Nah ini bisa diatasi dengan apa? Dengan tanaman ini. Itu tertulis loh Mas. Gitu loh. Bukan kita, nenek moyang kita tuh bukan orang bukan orang yang hanya oral itu enggak loh, literer loh. Ada bahannya Mas ya? Apa? Ada bahan tertulisnya. Ya. Ada. Masalahnya mereka yang bisa baca, dan sebenarnya ada langkah yang harusnya jelas kok Mas, untuk supaya bangsa Indonesia dan para ilmuwan terutama di wilayah kedokteran dan kesehatan itu menempuh jarak dari ketidaktahuan dan keawaman, dan mungkin juga menghasilkan sinisme dan penghinaan kepada nenek moyang kita sendiri. Itu sebenarnya ada jalan kok untuk mencapai itu Mas ya. Jadi artinya saya membayangkan Mas Manu diundang oleh lembaga-lembaga yang terkait itu untuk mendiskusikan itu. Mas Manu membawa bahan-bahannya, dan kalau saya Mas karena tidak punya pengetahuan, kan saya cuman gerambiang aja bahwa Tuhan pasti kasih rempah-rempah ini ada gunanya, dan saya spekulasi aja, pokoknya kunir tak campur kencur, tak campur ropot, tak ulek, tak oles-oleskan, insya Allah itu. Jadi sebenarnya saya sangat percaya kepada ilmu-ilmu dari masa silam. Ya. Meskipun saya juga tidak menyalahkan ilmu kedokteran Mas, saya juga selalu berterima kasih kepada dokter yang memperhatikan saya. Meskipun obatnya mungkin saya minum, mungkin tidak. Kalau tidak saya minum tuh karena yang saya ambil itu adalah cintanya kepada saya, perhatiannya kepada saya. Kalau saya tidak minum tuh karena saya tidak bisa menemukan jawaban dari dia. Misalnya dokter bilang, ya ini diminum selama 21 hari. Terus saya tanya, hari ke-22 terjadi apa? Dokter mengatakan, ya nanti kita lihat. Nanti kita lihat, saya sudah mengalami 21 hari kali sekian ratus selama hidup saya, dan saya tidak mengalami apa-apa. Kan begitu. Jadi kalau Mas Manu ini kan jelas, teksnya jelas, wacananya jelas, kepustakaannya jelas, bukunya jelas. Masalahnya ada jarak ketidakmampuan bahasa dari dunia modern Mas untuk sampai ke Jawa kuno, Sangsekerta, bahasa Tamil dan seterusnya tadi. Nah Bapak, teman-teman sekalian, Mas Manu ini satu dari hanya 3 orang di dunia yang masih menguasai, bisa membaca dan berbicara bahasa Sangsekerta dan Jawa kuno, dan hanya beliau ini orangnya kan gitu. Nah makanya beliau ini orang yang menurut saya tingkat tertinggi dari warga negara yang paling mahal di Indonesia. Makanya saya mengundang beliau ke sini karena kita sangat banyak bisa belajar dari beliau. Cuman masalahnya adalah kita berada pada situasi yang sombong secara antroposentris tadi itu Mas ya, saya ulangi ya. Nah saya kira nomor 1 adalah bagaimana kita mundur sedikit, udah jangan menuhankan diri, jangan menuhankan manusia, apalagi menuhankan Barat dan Cina. Kita kembali kepada gelas kosong, supaya nanti kan gini, Anda kan tidak mungkin
nuangin minuman ke gelas yang kotor atau gelas yang pecah. Jadi sekarang kita bikin manusia dan bangsa Indonesia ini menjadi punya sikap sebagai gelas kosong dan bersih, gelas kosong yang utuh dan bersih, sehingga nanti ilmu-ilmu itu bisa dituangkan. So kita sendiri tidak mau menuangkan minuman ke gelas yang kotor, gitu Mas. Ya, ya. Nah Mas Manu ini menuangkan minuman karena hari ini menuangkan minuman karena saya sepenuhnya kosong untuk mendengarkan Mas Manu, dan perkara percaya tidak percaya, perkara verifikasinya bagaimana itu kan proses, tapi pokok intinya saya menghargai, menghormati dan matur nuwun kepada Mas Manu atas perkenannya. Kemudian kita akan meneruskan dengan video berikutnya yang masih terkait dengan apa yang kita bicarakan.